Kamu pakai Google Drive atau layanan Dropbox? Kalau misalkan iya, berarti kamu tuh udah paham dengan istilah yang namanya cloud computing. Cloud computing seperti Google Drive yang bekerja secara terpusat, itu tuh ternyata memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah ketidakstabilan layanan, biaya bandwidth jaringan yang tinggi, dan juga kapasitas transmisi data yang terbatas. Kekurangan-kekurangan itulah yang ingin coba diselesaikan oleh sebuah project cryptocurrency dan blockchain yang namanya Krust. Hai, gue Dila. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang project blockchain yang namanya Krust. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini, share, dan juga subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Krust adalah sebuah project blockchain yang bergerak di penyimpanan cloud terdesentralisasi. Tujuan dari project Krust adalah untuk menyediakan penyimpanan terdesentralisasi dan juga kemampuan komputasi data melalui teknologi blockchain. Bedanya Krust dari cloud computing biasa itu adalah memiliki insentif bagi user yang ingin menyediakan daya penyimpanannya melalui protokol yang namanya IPFS. IPFS sendiri merupakan protokol kumpulan jaringan dan open source yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan juga mentransfer data yang dapat diverifikasi satu sama lain. IPFS ini tuh udah digunakan oleh Wikipedia, Google Books, Open Addresses, hingga NASA, dan protokol ini juga diumumkan akan segera diimplementasikan oleh Facebook, Netflix, Google, dan lain sebagainya. Krust juga berusaha untuk mengatasi masalah yang ada di cloud computing terpusat, seperti Google Drive, yang masih memiliki kekurangan, misalnya layanan yang gak stabil, biaya bandwidth jaringan yang tinggi, dan juga kapasitas transmisi data yang terbatas. Krust saat ini tuh kerjanya berfokus pada 3 masalah dengan 3 kata kunci, yaitu laporan, pengemasan, dan juga layanan, sehingga kerangka kerjanya tuh berputar di 3 hal tersebut. Report atau laporan itu mengacu pada pelaporan beban kerja atau workload. Jadi kurang lebih tuh cara kerjanya adalah si report ini tuh akan nanya ke node yang ada di Krust untuk nyari tahu nih apakah di Krust itu ada storage atau enggak. Dan kalau misalkan ada storage-nya, itu akan dikasih tahu dan berapa kira-kira kapasitas yang tersedia. Nah, ruang penyimpanan yang tadi tersedia itu yang kita gunakan itu tuh akan spesifik untuk kita doang. Jadi akan dinamain misalkan X gitu. Nah, setelah kita tahu file kita tuh disimpannya di mana, kita akan mendapat bantuan dari mekanisme yang namanya MPOW, yaitu Meaningful Proof of Work. Sehingga laporan atau report yang tadi itu bisa diverifikasi dan jadinya kredibel. Fokus utama yang kedua dari Krust ini adalah pengemasan, yaitu mengacu pada pencatatan dan juga pengemasan laporan beban kerja dan juga transaksi lainnya menjadi sebuah blok. Tim Krust ini merancang sebuah algoritma konsensus POS yang menentukan jumlah berdasarkan sumber daya penyimpanan yang disebut dengan GPOS atau Guaranteed Proof of Stake. GPOS ini merupakan generasi baru dari teknologi blockchain yang mendukung penyimpanan dan komputasi terdesentralisasi. Yang ketiga adalah layanan. Project Krust ini menghadirkan layanan penyimpanan terdesentralisasi yang berkualitas tinggi yang berorientasi pada penggunanya. Mereka menyediakan tampilan yang sederhana dan juga mudah digunakan. Dan selain itu, Krust juga menyediakan skenario penyimpanan aplikasi yang melibatkan penyimpanan data seperti cloud service, komputasi edge, dan juga aplikasi terdesentralisasi. Krust dinilai sebagai project dengan kinerja tinggi, tapi biayanya juga relatif rendah. Nah, sepintas Krust ini tuh mirip kan kelihatannya sama Filecoin yang sebelumnya tuh udah dikenal duluan nih di komunitas kripto. Nah, tapi itu ternyata ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah soal proof atau bukti dan juga insentif. Yang pertama soal proof. Dikutip dari artikelnya Krust yang ada di Medium, ternyata dalam tampilan data Filecoin testnet, sejumlah besar proof algoritma yang ada di Filecoin itu ternyata terlalu kompleks dan juga memakan biaya yang sangat besar. Krust menggunakan perancang MPOW dengan teknologi yang namanya TEE atau Trusted Execution Environment. TEE bertindak sebagai supervisor yang memberikan informasi secara berkala apakah node bekerja dengan baik, ataukah ada kesalahan dalam pencatatan data, atau ada data pengguna yang hilang. Dengan TEE, Krust menjadi lebih aman dan juga bisa memecahkan masalah proof yang ada di Filecoin, namun dengan biaya dan juga ambang batas yang lebih rendah. Nah, kemudian untuk insentif keduanya itu sama, yaitu sama-sama rewardnya dari blok. Nah, untuk di Filecoin sendiri, hadiah itu ditetapkan ke node block dan kemungkinan akan menghasilkan blok yang sebanding dengan beban kerja suatu node. Makin banyak node yang dikerjakan, makin besar juga keuntungannya. Nah, tapi ini tuh beda dari Krust, karena Krust menggunakan GPOS di mana hadiah bloknya itu ditentukan oleh jumlah stake dari setiap node yang memiliki batas atas. Nah, jadi kalau misalkan di Filecoin nih, dia kan nggak ada batas atasnya, sehingga satu orang tuh dia bisa menyediakan penyimpanan yang lebih besar daripada orang lain, sehingga si orang ini tuh punya kontrol yang lebih besar juga. Berarti jadinya sentralisasi dong. Sedangkan batas atas di Krust ini itu tuh menghindari hal yang seperti itu, jadi lebih terdesentralisasi. Project Krust ini tuh punya tokennya sendiri yang namanya CRU. Token ini tuh supply-nya cuma 20 juta token aja, yang terbagi menjadi 5 juta token untuk dijual
2 juta token untuk marketing, 5 jutanya lagi untuk pengembangan komunitas, serta 4 juta untuk yayasan dan juga 4 jutanya lagi tuh untuk tim teknis. Token ini berguna untuk di stake atau mempertaruhkan supaya pengguna tuh bisa memperebutkan hak untuk menghasilkan blok. Nah, kemudian ada juga nih 6 fungsi lain dari token CRU. Yang pertama digunakan untuk staking dan mempertahankan sistem GPOS. Yang kedua itu digunakan untuk menjamin node yang dipilih. Yang ketiga sebagai jaminan kontrak dan juga komisi untuk penyediaan layanan sumber daya. Yang keempat adalah sebagai biaya transaksi untuk penggunaan jaringan. Yang kelima dapat digunakan untuk membeli layanan sumber daya. Nah, yang keenam itu untuk kampanye dan juga voting dalam jaringan keras. Token CRU dan juga sumber daya penyimpanan itu adalah 2 aset utama dalam jaringan keras. Sebab keduanya berguna untuk menjadi node dengan menggabungkan mekanisme konsensus dalam hal ini yaitu sumber daya penyimpanan dan juga tokennya. Nah, keduanya tuh berguna untuk menjadikan jaringan itu lebih aman dan juga efektif. Jadi kalau misalkan ada hacker yang mau menyerang jaringan ini, itu tuh dia harus punya jumlah token CRU yang sangat banyak dan juga harus punya kontrol atas jaringan ini. Nah, kedua hal ini tuh mustahil banget kan, sehingga menjadikan Trust menjadi layanan yang lebih aman dan juga sulit untuk diretas. Mirip dengan project blockchain lainnya, token CRU ini tuh bertindak sebagai biaya transaksi, sama kayak biaya gas yang ada di Ethereum. Nah, jadi ini tuh juga bisa digunakan untuk membayar layanan penyimpanan yang ada di jaringan Trust. Token Trust ini juga udah bisa diperdagangkan di beberapa exchange, seperti Huobi, Bitstamp Global, dan juga DEX Uniswap. Nah, token ini tuh sekarang memiliki harga yang sangat menarik. Nah, ia berhasil mencatat kenaikan harga 1000% hanya dalam waktu 4 bulan aja. Token CRU ini tuh harga terendahnya di bulan November 2020 senilai $2,9. Nah, yang tertingginya itu tercatat di tanggal 12 Maret 2021 di harga $39,64 setara dengan Rp570.000. Kalau kita lihat nih di chartnya Trust dengan time frame 1 minggu per tanggal 15 Maret 2021, CRU kemungkinan besar akan mengalami koreksi karena apresiasinya yang cukup signifikan. Nah, tapi secara jangka panjang, kemungkinan tuh koreksinya akan mencapai $31,5 sebelum dia bakal bergerak naik lagi. Batas atasnya atau resistance-nya tuh ada di $34,5, yang kalau misalkan bisa ditembus, itu tuh kemungkinan target jangka pendeknya tuh ada di $40. Nah, tapi kalau long term targetnya sih buat token CRU ini ada di $55,7, yang bertepatan dengan titik 161,8%-nya Fibonacci extension. Nah, batas pengaman tuh ada di $31,5, yang kalau break ke bawah itu tuh bisa sampai ke $26,8, bahkan sampai ke $20,5, yang kemungkinan akan menghilangkan potensi apresiasi token CRU ke depannya. Sekian penjelasan gue soal Trust. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut lagi soal Trust, kalian bisa langsung aja nih ke websitenya Trust Network atau ke CoinMarketCap dan juga melihat medium si Trust ini sendiri. Nah, kalau misalkan kamu masih ada pertanyaan atau mau ada request topik untuk dibahas di YouTube-nya Koinvestasi, jangan lupa untuk tulis di komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share serta subscribe dan nyalakan juga notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini kaya masa depan.